Marilah kalian yang diberkati oleh Bapa-Ku, sebab aku sakit dan kalian mengunjungi aku. Sungguh aku bersabda kepadamu, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kalian lakukan bagiku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini, hari Selasa 17 November, adalah hari peringatan Santa Elizabeth dari Hongaria. Setelah hidup berkeluarga dalam waktu singkat, Elizabeth kehilangan suaminya, seorang hertog dari Turingen. Kematian suami itu menjadi permulaan jalan salibnya. Ia diusir dari istana dan 3 orang anaknya dirampas. Tetapi dengan tabah perlakuan di luar peri kemanusiaan itu diterimanya. Kekayaan yang masih ada padanya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ia menjadi anggota ordo ketiga Santo Fransiskus dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah berdoa. Intensi misa kita hari ini adalah memohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Kunekunda Novena Rosarini. Dan yang kedua adalah memohon kedamaian jiwa bagi Ibu Johana Johan. Allah Bapa para yatim piatu, Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doa dan teladannya, kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengangkat suatu tema, Fighting Spirit. Dalam bacaan yang pertama kita melihat penglihatan yang dilihat dalam kitab Wahyu yang dilihat oleh Yohanes. Dia mengatakan salah satunya adalah engkau tidak panas atau tidak dingin, engkau suam-suam kuku, engkau tidak memperlihatkan hidupmu baik, dan engkau tidak memperlihatkan kesempurnaan atau menjaga hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita setiap hari, kita menemukan bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita percaya akan sesuatu, bahwa itu benar, itu baik, itu sungguh-sungguh nyata. Tetapi kenyataannya, apa yang kita yakini sebagai benar dan kita ketahui sebagai baik belum tentu kita lakukan. Kita tidak mewujudkan apa yang benar-benar kita yakini baik itu. Kita tidak tahu apa yang kita perbuat karena kita melupakan pengetahuan itu sebagai pengetahuan saja, bukan sebagai cara untuk kita merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dalam hidup berkeluarga kita menemukan naik turunnya, pasang surutnya kehidupan. Seperti mungkin sekarang ini banyak di antara kita yang mengalami surut dalam hidup. Mungkin karena kita kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dalam relasi antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antar saudara, bisa terjadi hal yang sama. Apalagi di dalam pekerjaan, kita juga bisa mengalami pasang surut. Tetapi apa yang penting dalam hidup ini adalah semangat untuk terus berjuang, atau saya sebut sebagai fighting spirit tadi. Semangat untuk berjuang ini sangat penting, karena dengan bersemangat, kadang-kadang kita bisa menunjukkan semangat itu kepada orang lain, meskipun tidak berhasil, meskipun kurang berhasil, meskipun kurang sempurna atau tidak sempurna sekalipun, tetapi ternyata dalam kitab Wahyu tadi dikatakan hal itu ternyata diperhitungkan Tuhan sebagai sesuatu yang baik. Bukan karena kita tidak bisa melakukan atau bukan karena kita tidak bisa membuat hidup kita lebih baik. Dalam istilah ini disebut sebagai suatu pertobatan atau metanoia dalam bahasa rohani. Metanoia adalah suatu pembalikan. Orang yang mau hidupnya berubah, orang yang mau hidupnya berbalik
dari dosa menjadi baik, itu namanya mengalami metanoia. Dari pengalaman itu bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena barangkali kita tidak mau dan kita tidak tahu bagaimana memulainya. Dalam permenungan saya mencatat beberapa hal. Contohnya adalah kita tidak mempunyai fighting spirit karena kita tidak percaya bisa melakukannya. Kita tidak percaya karena kita mungkin tidak tahu mau mulai dari mana juga. Kita tidak pernah memulai apa-apa, kita merasa bahwa yang begini aja sudah baik. Apa yang saya jalani, apa yang saya alami sudah menjadi kebaikan, segini saja. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa kita mempunyai kelebihan atau kekurangan karena kita merasa cukup dengan apa yang kita punyai sekarang. Bukan dengan persoalan harta, tetapi ini adalah persoalan kemauan untuk melakukan suatu perbaikan atau suatu perbuatan yang baik. Ketidakmampuan kita untuk mencoba juga bisa menjadi masalah. Karena mungkin kita takut gagal, kita takut malu, maka kita tidak pernah mencoba apa-apa. Jauh lebih menyenangkan kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini memang tidak harus langsung besar. Maka orientasi kita bukan melulu kepada hasilnya, tetapi terutama pada proses, seperti dalam dua bacaan tadi. Zakheus juga memperlihatkan hal yang sama. Dia berproses untuk menjadi seorang yang bertobat. Bagaimana cara Zakheus bertobat? Dalam istilah pengampunan atau sesi-sesi pengampunan, biasanya Zakheus ini bertobat dengan cara membayar, atau dia dengan cara membuat restitusi atas kesalahannya. Dia membayar kesalahannya itu menjadi suatu kenyataan. Dia mencoba untuk membagikan itu dengan menghilangkan keuntungan, dengan melupakan kebutuhan dirinya, lalu dia membayar dosa-dosanya. Mungkin beberapa dari kita sebetulnya mau untuk bertobat dan mau hidup baik, tetapi kita tidak pernah mau membayar dengan apapun juga, termasuk juga untuk waktu kita belajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, dari kedua bacaan ini kita melihat bahwa sebetulnya kesulitan itu suci. Kesulitan itu adalah sesuatu yang baik untuk manusia. Jadi kalau kita merasa hidup kita selalu enak, hidup kita selalu mudah, barangkali kita sudah mengorbankan orang lain. Memelihara iman dan kebaikan itu adalah acara kita setiap hari. Tetapi iman saja tidak cukup, perlu kebaikan yang nyata yang bisa diwujudkan. Dan Tuhan menyatakan dalam bacaan tadi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena dari indera kita itulah kita belajar, dan dari indera yang sama kita melakukan. Semoga hari ini kita bisa bersikap seperti Zakheus. Kita membayar apa yang sudah salah, apa yang tidak baik, apa yang kurang baik dan ingin kita perbaiki. Mulai dari melepas kenyamanan dan mulai tumbuh dan berjuang untuk suatu pertumbuhan dan hidup yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dengan firman-Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dunia ini kami harus dingin atau panas untuk memperlihatkan semangat kami, memperlihatkan fleksibilitas kami untuk melihat situasi dan kemudian bertumbuh di dalamnya dalam situasi apapun juga. Semoga Engkau menganugerahi kami semangat untuk terus berjuang, supaya kami memperlihatkan harga dalam hidup ini adalah sesuatu yang baik yang Kau anugerahkan kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tidak ada cinta kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga berkat kekuatan santapan suci ini kami dapat mengikuti teladan Santa Elizabeth. Ia mengabdi-Mu tanpa kenal lelah dan menanamkan cinta kasih nyata di tengah-tengah umat-Mu,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, keluarga, pekerjaan, dan juga pendidikan putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.